Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hadibu Lutfi, Vina Jantika Putri, Natasha Amanda, dan Safrina Aldi. Kami akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama, instrumen pemerintahan, yang kedua, peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, keputusan tata usaha negara. Instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, pemerintah atau administrasi negara melakukan tindakan hukum dengan menggunakan sarana seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan kompleks gedung perkantoran, dan lain-lain, yang termasuk dalam public domain atau kepunyaan publik. Pembagian instrumen pemerintah. Yang pertama, instrumen fisik. Instrumen fisik yang terhimpun dalam public domain terdiri atas alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Yang kedua, instrumen yuridis. Instrumen yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dan kemasyarakatan, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah sebelumnya. Dalam konteks negara Indonesia, lebih singkatnya definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses pembentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Adit mengenai ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan secara umum, yang pertama, keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang disesuaikan dengan langkah-langkah dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, berlaku untuk semua warga Indonesia. Dengan kata lain, peraturan tidak hanya ditujukan untuk golongan tertentu. Peraturan perundang-undangan nasional sifatnya abstrak dan pencegahan yang artinya mengatur hal-hal yang belum terjadi dan bersifat umum. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia juga memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ini adalah peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR yang meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar. Sedangkan majelis keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vina. Yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah
Perpu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan. Kemudian DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perpu akan ditetapkan menjadi undang-undang, dan bila ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam yaitu Peraturan Daerah atau Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang ketujuh yaitu Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah kanun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Natasha. Berikutnya sifat-sifat keputusan tata usaha negara. Yang pertama bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, dan juga tertentu atau juga dapat ditentukan. Yang kedua bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalaupun keputusan yang dituju ini lebih dari satu orang. Lalu tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Yang ketiga bersifat final, artinya sudah terdefinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Yang pertama penetapan tertulis. Penetapan tertulis di sini harus diperhatikan baik-baik. Karena penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal, seperti membuat surat izin mendirikan bangunan, bukan. Tetapi cukup dengan tertulis di atas kertas, dan penetapan ini dimaksudkan untuk pembuktian nantinya. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa badan atau pejabat yang mengeluarkan KTUN harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Untuk tindakan hukum perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan yang dikeluarkan oleh suatu KTUN. Namun tindakan hukum di sini harus diartikan bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan yang faktual. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam dikeluarkan atau ditetapkannya suatu KTUN perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari kewewenangan yang diberikan dari pemerintah yang berlaku kepada pejabat tersebut. Selain itu, isi yang penetapan tersebut juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kelima, konkret. Konkret di sini berdasarkan atas penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa artinya tidak abstrak, namun masih berwujud, tertentu atau juga dapat ditentukan. Yang keenam, individual. Untuk individual artinya bersifat khusus untuk hal yang tertentu saja. Misalnya jika KTUN ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka KTUN tersebut harus menyebutkan nama orang tersebut. Lalu yang ketujuh, final. KTUN harus bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang artinya KTUN harus bersifat final. Untuk KTUN yang belum mendapatkan persetujuan dari instansi atas pembuat KTUN, itu belum final dan karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Demikian penjelasan dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.